Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan channel selalu memberikan solusi atas beberapa masalah yang Anda hadapi dengan santai, dengan sesuatu yang ya kita bicarakan dengan santai tapi mengena, tapi memang sesuatu gitu. Pada saat ini, pada tema kali ini, saya akan membicarakan bagaimana menghadapi orang yang egois. Wow, orang egois. Kita dalam bermasyarakat, mau tidak mau, kadang kita harus berkomunikasi, berteman, ataupun mungkin malah atasan kita atau bawahan kita orang yang egois. Lalu bagaimana kita harus mensikapinya? Lalu bagaimana agar orang egois itu bisa diajak kerjasama dengan baik dengan kita? Maka kita perlu mempunyai kiat-kiat ataupun trik untuk menghadapi orang egois. Ada 5 trik untuk menghadapi orang egois. Orang egois itu orang yang bagaimana? Orang egois itu adalah orang yang mau menangnya sendiri, merasa benar sendiri. Mereka sering bicara, pengen banyak bicara, tapi tidak mau mendengarkan. Pengen dianggap benar tapi tidak mau mendengarkan kebenaran orang lain, dan merasa pendapatnya yang paling bagus. Itulah orang egois. Maka untuk menghadapi orang-orang seperti itu tentunya tidak mudah dan butuh suatu trik agar kita bisa bekerja sama dengan orang egois. Tip yang pertama yaitu menghadapi orang egois, maka dengarkan saja apa yang diucapkan dia. Kita dengarkan, dan apapun yang dia katakan kita dengarkan, karena kita harus menjadi pendengar yang baik. Karena orang egois itu adalah orang yang senang ngomong, senangnya bicara terus, bicara tentang kebatan dia, bicara tentang kemampuan dia, bicara tentang apa saja tentang dia, bukan tentang orang lain. Sehingga kita ya, karena mereka sudah banyak bicara, kita diam aja, kita dengarkan saja. Dengarkan apa yang dibicarakan dia, dengarkan dengan penuh perhatian, dengarkan dengan penuh seksama, dengarkan, jangannya mendengarkan, tapi tetap kita harus mendengarkan. Itu ciri yang pertama, yaitu kita harus menjadi pendengar yang baik untuk aman bergaul dengan orang yang egois. Yang kedua, kita jangan pernah membanggakan diri di hadapan dia. Jangan sampai kita tuh membicarakan tentang diri kita yang kita mempunyai keunggulan apa lalu kita bicarakan pada dia. Jangan, itu pantangan. Walaupun kita punya kemampuan apapun, nggak usah kita bicarakan pada dia. Maka karena dia nggak akan mau menerima kelebihan orang lain. Dia maunya diakui kelebihannya. Tapi kalau begitu kamu membicarakan tentang kemampuan kamu di hadapan dia, itu akan menjadi merusak. Dia akan nggak suka. Maka yang kedua, kita nggak usah membicarakan atau menyombongkan ataupun mengutamakan kemampuan kita. Nggak usah. Yang ketiga yaitu iyakan saja apa yang dia bicarakan. Ya nggak apa-apa, iyakan saja. Dia bicara apa, iya, kita iyakan saja, karena dia memang maunya seperti itu. Karena orang egois maunya ya iya, dia yang benar. Mau kita mau apa, mau mendebatnya percuma, dia yang benar. Iyakan saja apa yang dia omong, iyakan saja. Terus nanti dia akan nyaman dengan kita. Kalau seandainya ya, biasanya orang kan sebel bicara dengan orang seperti itu.
Dan justru kita mungkin kalau kita selalu seperti mengiyakan apa yang diomongkan dan kita menghindari perdebatan lah, jangan sampai berdebat, karena kalau berdebat akan merusak suasana. Kita akan menjadi orang yang terdekat dengan dia, karena orang egois ini cenderung tidak punya teman. Orang lain tuh malas mendengarkan bicaranya, mendengarkan apa yang dia ungkapkan. Orang lain sudah malas dan dia akhirnya tidak punya banyak teman. Kalau kita bisa menjadi teman dia, menjadi pendengar yang baik, kemudian tidak pernah menyombongkan diri di hadapan dia, kemudian kita mengiyakan ide-idenya dan sebagainya, itu kita akan menjadi orang yang sangat baik. Dia akan mencari kita terus, karena dia tergantung pada kita. Dia merasa nyaman bergaul dengan kita. Dia merasa bila hatinya galau, dia ngomong dengan kita bisa mendengarkan, bisa menerima ide-idenya, bisa menerima keluh kesahnya dan sebagainya. Sehingga ciri yang ketiga yaitu bahwa kita harus bisa mengiyakan. Kemudian yang keempat yaitu kita mengutarakan pendapat kita dengan elegan. Artinya apa? Kalau kita itu mengutarakan suatu pendapat kita, itu lakukanlah dengan elegan. Jangan sampai menyalahkan, jangan sampai apalagi mengkritik dan sebagainya, nggak perlu. Cukup menyampaikan sesuatu melalui alurnya dia. Kita ikuti alurnya dia, lalu kita sisipkan seolah-olah nanti bahwa pendapat kita adalah pendapat dia, seolah-olah nanti biar dia menyadari sendiri kalau memang dia kurang pas ataupun pendapat kita baik, dia mungkin gak akan mengakui, tapi biarlah dia yang mengikuti dan hati kecilnya yang bicara nanti. Kalau memang kita data yang kita sajikan itu memang benar, tapi lakukanlah dengan sangat hati-hati dan jangan sampai beradu argumen, karena nggak akan jadi, karena mereka merasa selalu benar. Jadi misalnya dia mengungkapkan tentang pemasaran dan sebagainya, pemasaran produk A mempunyai konsumen dan sekian dan sebagainya, diterangkan padahal kamu tahu itu salah, biarkan saja dia bicara. Mungkin kamu tambahkan, oh itu bagus, saya setuju dengan pendapat kamu, dan saya mempunyai beberapa data yang mungkin juga bisa untuk perbandingan kamu, bahwa kamu bisa melihat data-data saya bahwa penjualan barang A di konsumen ini di daerah ini mengalami penurunan atau peningkatan karena ada hal-hal seperti ini dan sebagainya. Mungkin dengan data-data itu dia bisa berpikir, oh iya ternyata saya tidak benar, yang benar adalah si A. Tapi kita nggak usah menyalahkan itu, nggak usah menyalahkan, dan ini yang benar itu yang salah, itu akan merusak. Yang kedua, kemudian yang kelima yaitu berpikirlah positif, bahwa siapapun orang, sejelek apapun orang, itu ada sisi positifnya. Maka kita harus memberikan sesuatu itu, orang itu ada positifnya, sejelek-jeleknya orang ada positifnya. Maka demikian juga dengan orang egois. Kadang orang egois itu kalau membantu kita justru totalitas, karena dia tidak punya banyak teman, dia tidak punya banyak sahabat, sehingga ketika dia itu nyaman dengan seseorang, maka kadang dia akan membantu kita dengan totalitas. Dia tidak akan segan-segan mentraktir kita ataupun membelikan apa pada kita kalau kita sudah menjadi teman baik dia, menjadi teman ngobrol yang enak diajak bicara dan bisa menerima curhatnya. Kalau bos kita seperti itu, kalau kita bisa menjadi teman yang baik, menjadi tempat curhat yang baik, dia akan royal, ataupun teman kita yang seperti itu akan royal pada kita.
dan selalu akan mencari kita, karena yang menjadi teman atau sahabat berbicara itu hanya kita, nggak banyak orang yang mau. Makanya itulah sisi positifnya selalu ada. Maka untuk menghadapi orang yang egois bisa seperti itu, silakan terapkan 5 tip tersebut, maka insya Allah aku akan menjadi aman. Yang pertama yaitu dengarkan, dia menjadi pendengar yang baik. Yang kedua yaitu jangan pernah menyombongkan diri kita kepada orang yang egois. Yang ketiga, iakan, pendapatnya itu diiakan saja. Yang keempat yaitu berikan pendapat yang elegan, jangan sampai bertentangan, berseberangan, tapi elegan. Dan yang kelima yaitu pikirkan sisi positif orang tersebut, karena setiap orang pasti punya sisi positif. Demikian 5 tip untuk menghadapi orang yang egois, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe jangan lupa silahkan subscribe agar saya lebih bersemangat memberikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.